Oke, halo teman-teman. Mungkin balik lagi kita kemarin kan bahas mengenai sistem penjualan atau sistem analisis penjualan menggunakan metode a priori. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi tanaman obat herbal. Sebenarnya ini basicnya eh, sistem itu dibangun menggunakan sistem rekomendasi. Ini bagi teman-teman yang belum mengetahui, project ini itu dari TA saya di kuliahan. Pertama itu konsepnya sistem rekomendasi, itu proyek yang pertama dibikin saya bersama tim waktu itu di kampus Merdeka di Ayafor Startup. Kita bikin sistem rekomendasi, cuman sebenarnya bukan rekomendasi sih, jadi basicnya sistem rekomendasi bilangnya, cuman di dalamnya itu klasifikasi. Jadi pakai decision tree. Nah, saya ubahlah menjadikan sistem rekomendasi yang seutuhnya, yaitu sistem rekomendasi kan banyak nih. Untuk algoritmanya atau metodenya bisa pakai content based, ini yang sekarang saya pakai, atau kayak collaborative filtering. Sebetulnya saya nggak pakai itu karena saya mau mencari berdasarkan konten yang terkait. Jadi waktu itu saya ajuin ke dosen. Awalnya ya setuju, cuman waktu dibilang mungkin jangan sistem rekomendasi karena aku nggak tahu untuk alasannya, cuman diubahlah menjadi sistem informasi. Jadi fokusnya ke informasi dan memberikan alternatif obat herbalnya. Jadi yang dulunya sistem rekomendasi itu ada kan, ada yang direkomendasikan, sekarang masih ada, cuman basicnya ya berdasarkan pencarian by konten aja. Jadi ketika ada gejala yang batuk, itu nanti kita munculin alternatif obat herbalnya seperti apa gitu. Tapi tetap di dalamnya ada sistem rekomendasinya. Oke, ini halaman awal atau home screen-nya. Di sini ada satu user. User di sini maksudnya yang saya bikin itu satu user untuk login itu sebagai admin, dan tidak ada lagi misalkan user biasa yang tidak perlu login gitu. Jadi tinggal akses saja. Ya di sini awalan aja untuk kalimatnya. Di sini ada poin-poin penting kayak misalkan kita angkat treatment, healthy, healing, dan relaxing. Jadi sistem ini itu menginformasikan sebuah tanaman obat herbal yang ada di sekitar kita itu sebenarnya bermanfaat dan berguna bagi kita. Terlebih untuk kayak masyarakat yang belum mengetahui nih, jadi kita akan menginformasikan bahwasanya sistem ini itu bagus, apalagi kayak untuk lansia, karena kan untuk orang yang lansia kan cenderung agak sensitif mengenai obat kimia. Jadi makanya kayak di Chinese pun atau di Cina, Tiongkok itu didominan obat herbal. Dan orang-orang di sini pun sebenarnya kayak di Jawa itu juga banyak kayak jamu dan sebagainya, itu kan sebenarnya sama dari tanaman gitu. Oke, mungkin lanjut. Eh, di sini ada home, kemudian informasi, ada alternatif obat herbal, chatbot, dan tenang kami. Oke, yang pertama kita menuju ke informasi, atau kita bisa lewat di sini, salah satu diklik. Nah, di sini nanti ada penjelasan treatment yang dihasilkan, itu nanti dijelasin di sini kayak healthy tadi, terus healing tadi, relaxing. Nah, di sini ada contohnya. Oke, tanaman yang ditampilin itu jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Itu kontennya itu nanti yang upload itu admin gitu. Jadi nanti yang mengatur kayak milih-milih image, kemudian kayak kalimatnya. Dan perlu digarisbawahi, saya buat ini itu ada buku panduannya, yaitu dari Kementerian Kesehatan. Itu buku untuk acuan bikin obat herbal, dan ada penelitian juga dari Kementerian Pertanian atau Kementerian apa itu saya lupa, itu mengenai buku toga. Mungkin bisa dicari aja buku toga, nanti akan keluar dari riset di Indonesia itu. Jadi dua buku itu udah cukup mewakili, karena apa, kita
menginformasikan ke masyarakat bahwasanya sistem ini bisa membantu atau kayak menyembuhkan penyakit-penyakit ringan seperti batuk atau kepala pusing dan sebagainya gitu. Dan kita kan menginformasikannya harus benar, dan maka dari itu harus ada referensi yang terpercaya. Maka dari itu saya mempunyai bukunya gitu. Mungkin di sini ada satu ya. Nah, ini referensi ini dari Kemenkes nih, buku acuan bahan baku obat tradisional dari tumbuhan obat di Indonesia. Ini bukunya, silakan tinggal cari aja. Oke, kita kembali lagi. Jadi data yang di sini saya pastikan tidak ngawur atau tidak bias, karena saya juga ada panduannya, jadi bisa dikategorikan, bisa dipercaya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa kesalahan, tapi semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Oke, yang informasi ini udah cukup ya. Isinya seperti ini. Konten ini tergantung dari admin mau masukin berapa gitu. Nah, poin pentingnya di sini untuk TA saya atau skripsi saya itu sistem informasi tanaman obat keluarga atau sistem informasi obat herbal itu kemungkinan banyak yang sudah buat, tapi dalam suatu penelitian itu harus ada pembeda. Jadi yang dibedain apa? Di sini sistem ini itu memiliki kayak alternatif untuk gejala yang dirasa oleh user. Nanti muncul nih hasil draftnya itu ada apa aja. Oke, misalkan kita pilih untuk gejalanya, kita ada batuk, kita submit dulu. Nah, alternatif pengobatan untuk gejala batuk itu ada 5. Yang pertama, daun kemangi itu bisa dijemur ya. Nah, di sini tinggal digunain aja sesuai dengan gejala yang dirasa. Oke. Bentar, oke. Kemudian di sini ada rebus daun sirih merah lalu diminum, bisa dicampur dengan madu. Ini banyak ya. Ini tergantung dari kita mau masukin untuk gejalanya seperti apa aja. Di sini masih menggunakan sistem rekomendasi ya. Di dalamnya itu ada yang namanya menggunakan content base. Jadi berdasarkan dari konten. Bisa sebenarnya ini alternatif juga, kalau misalkan tidak perlu pakai machine learning masih bisa sih. Karena saya juga riset juga untuk hal-hal seperti ini atau fitur ini bisa digunakan menggunakan query. Jadi ketika datanya ada, cuman kelemahannya di query itu misalkan ada batuk sama batuk kerjan. Ketika ada 2 nih, karena bentuk query itu kan like, jadi maksudnya pencarian itu kan like seperti batuk, nanti alternatif pengobatan untuk batuk kerjan pun akan muncul. Jadi untuk kontennya itu 10, karena dari batuk 5, dari batuk kerjan 5 gitu sih. Oke, karena ini masih pakai sistem rekomendasi, jadi aman nih. Misalkan kita pakai batuk kerjan, nah aman. Oke, kenapa tadi saya bilang pakai query nanti hasilnya seperti itu, karena saya udah nyoba sendiri gitu. Oke, kemudian di sini ada fitur chatbot juga. Chatbot di sini sebenarnya waktu itu saya buat banyak, cuman kadang itu user tidak mengetahui apa yang ditanya atau kayak poin-poin penting yang sering ditanyakan itu seperti apa. Jadi sebenarnya ini saya buat list, mungkin contoh aja itu ada hi. Oke, ini responnya. Jadi ketika user sebenarnya chatbot itu kan bebas, tapi saya lihat sekarang chatbot itu kita disuruh milih gitu. Karena apa? Karena kadang orang nggak tahu mau menanyakan apa, dan untuk data spesifiknya yang ditanyakan, jadi kita harus menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain atau yang kebanyakan orang tanya itu seperti apa. Jadi kita buat template-nya atau kayak daftarnya gitu.
Untuk chatbotnya seperti ini. Sebenarnya sistem ini hampir simple banget ya. Cuman yang menjadikan kayak 2 poin penting itu sistem informasi ini memiliki chatbot dan memiliki ini kayak alternatif pengobatan. Jadi ketika dibandingkan dengan sistem informasi yang lain, sistem informasi ini tuh ada bobot lebihnya atau kayak pembedanya dari sistem yang lain gitu. Kenapa sih nggak dimunculin semua? Kadang kan ada pertanyaan, kalau gitu mending ditampilin dong di sini menu ini. Oke, tampilin di sini. Perlu dipahami, saya bukan kayak menjustifikasi atau untuk masyarakat Indonesia, enggak. Cuman kenyataan di lapangan itu orang-orang Indonesia itu untuk malas membaca gitu. Jadi saya buat alternatif obat herbal itu nanti langsung aja. Jadi ketika mempunyai gejala batuk, ya udah tinggal dicari aja gejalanya. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya memudahkan user atau pengguna ketika memakai sistem saya. Oke, di sini juga nanti ada penggunaan sistem bla 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 bla. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian manajemen datanya. Di sini siswa ada 10 ya, karena yang saya buat ada 10. Nanti tinggal misalkan mau ditambahin data, tinggal tambahin data aja. Contoh oke, kita kembali lagi diganti info. Oke, kita scroll paling bawah ya. Nah, di sini tidak muncul, berarti ada kesalahan nih sepertinya. Entah dari coba kita di datanya ya. Oh ya, di sini kayaknya datanya belum masuk deh. Coba kita edit, kita masukin datanya lagi, kita update. Oh, sudah muncul. Oh ya, ini sudah muncul, berarti tadi sini sudah muncul ya. Coba kita lihat. Oh ya, sini sudah muncul. Oke. Berarti tadi ada bug, mungkin karena saya ada migrasi juga. Jadi sistem ini dibuat juga dengan versi pakai PHP dengan framework Laravel. Jadi mungkinan masih ada karena bercampur-campur kayak. Tapi di sini untuk kayak tadi selain itu aman ya. Ini udah saya coba aman juga untuk delete, untuk edit. Cuman tadi untuk penambahan data berarti di image-nya itu ada bug. Itu sebenarnya simple sih. Mungkin untuk path atau kayak repository yang di-upload itu nggak sesuai gitu. Atau asetnya nggak kekirim ke ke database, nggak ke store, jadi tidak muncul gitu. Mungkin simpel aja seperti ini untuk sistem informasi. Barangkali teman-teman ada yang kebingungan atau kayak judul TA-nya atau judul skripsinya hampir sama, mungkin bisa diskusi di kolom komentar, menanyakan. Nanti saya juga akan sering cek, karena jujur aja saya juga maksudnya jarang bisa cek untuk sosmed dan sebagainya gitu. Tapi saya usahakan bisa, barangkali bisa bantu teman-teman, atau enggak barangkali ada teman-teman yang kebingungan dalam membuat sistem. Kebetulan saya juga bisa untuk membuat gitu. Jadi misalkan teman-teman nih mau istilahnya joki ya, joki skripsi atau untuk joki aplikasi, itu kebetulan bisa, karena saya udah beberapa banyak banget, dari udah puluhan juga, dari mulai teknik informatika, komputer, bahkan sampai akuntansi pun saya udah pernah buat. Jadi mungkin kita bisa diskusi ya, barangkali ada yang dibutuhkan, ditanyain atau dibingungkan, monggo bisa kontak atau bisa lewat kolom komentar gitu sih. Untuk ini base-nya saya menggunakan Python, untuk framework-nya itu pakai Flash. Jadi base-nya memang base Python, karena di sini kan ada bagian sini ada machine learning ya. Kita tahu machine learning itu memang hype banget sekarang, dan ya
berguna banget untuk kita atau untuk membantu manusia di era sekarang gitu. Jadi kita dipermudah, gak perlu ribet-ribet gitu. Dan saya jelasin ini sebenarnya bisa pakai SQL, itu bisa pakai database dan pakai query, tinggal dicari kontennya batuk gitu. Tapi kan tadi ada minusnya, jadi ada batuk sama batuk regen itu hampir sama, nanti mungkin akan muncul semua gitu. Itu cocoknya untuk fitur pencarian gitu, tapi kalau kayak gini kan harus spesifik ya. Jadi antara batuk sama batuk regen kan juga beda, agak beda ya, jadi obatnya juga beda gitu. Oke, mungkin itu saja. Apabila ada yang perlu tanyain silakan. Terima kasih.